Saya pernah berpikir bahwa pada usia 50 tahun, hidup saya sudah seperti buku yang hampir selesai ditulis, penuh rutinitas dan penyesalan yang tak terucapkan. Sampai hari itu tiba ketika seorang pemuda 20 tahun memasuki dunia saya seperti badai yang tak terduga. Saya, seorang pengusaha sukses di Jakarta, yang selalu menyembunyikan rahasia hati saya di balik topeng masyarakat yang konservatif, tiba-tiba merasakan getaran yang selama ini saya kira sudah mati. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk pasar malam di Yogyakarta, mata kami bertemu, dan segalanya berubah, sebuah pertemuan yang membuat saya mempertanyakan segala norma yang selama ini saya pegang teguh. Saya lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana nilai-nilai tradisional seperti pernikahan heteroseksual dan keluarga besar adalah hukum tak tertulis. Ayah saya, seorang petani yang keras, selalu mengajarkan bahwa laki-laki sejati harus kuat, menikah, dan memiliki anak. Saya menurutinya, menikah dengan seorang wanita baik hati bernama Sari pada usia 25 tahun. Kami memiliki dua anak, seorang putra dan putri yang sekarang sudah dewasa. Tapi di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, saya menyimpan rahasia, ketertarikan saya pada sesama jenis. Saya tak pernah berani mengakuinya, takut akan penolakan dari keluarga dan masyarakat Indonesia yang masih melihat sebagai sesuatu yang tabu. Bisnis saya di bidang ekspor kopi membawa saya sering bepergian ke berbagai kota di Indonesia. Pada suatu akhir pekan, saya memutuskan untuk mengunjungi Yogyakarta untuk menghadiri Estial Budaya. Saya sendirian seperti biasa, karena Sari lebih suka tinggal di rumah bersama cucu-cucu kami. Di pasar malam Malioboro, di antara aroma sate ayam dan suara gamelan yang merdu, saya melihatnya. Namanya Adi, seorang mahasiswa seni berusia 20 tahun dari Surabaya. Dia sedang menjual lukisan-lukisannya yang indah, menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dengan sentuhan modern. Matanya yang coklat gelap dan senyumnya yang tulus langsung menarik perhatian saya. "Halo, Pak." Tertarik dengan lukisan ini, tanyanya dengan suara lembut, sambil menunjukkan sebuah kanas yang menggambarkan pantai Bali saat matahari terbenam. Saya mengangguk, tapi sebenarnya yang membuat saya berhenti adalah dirinya. Kami mulai berbincang tentang seni, tentang kehidupan di kota besar, dan tanpa sadar, waktu berlalu begitu cepat. Adi menceritakan impiannya menjadi seniman terkenal, sementara saya berbagi pengalaman bisnis saya. Ada chemistry yang aneh di antara kami, sesuatu yang tak bisa saya jelaskan. Malam itu, kami berjalan-jalan di sekitar Malioboro. Adi mengajak saya mencoba gudeg, makanan khas Yogyakarta, dan kami tertawa bersama saat saya salah mengucapkan nama makanan itu. "Pak, kamu lucu sekali," katanya sambil menyentuh lengan saya ringan. Sentuhan itu seperti listrik yang menyengat hati saya yang sudah lama beku. Saya merasa hidup kembali, tapi juga takut. Usia kami berbeda 30 tahun, dia seperti anak saya sendiri. Apa yang akan dikatakan orang-orang? Tapi saat itu, saya tak peduli. Kami bertukar nomor telepon, dan saya pulang ke Jakarta dengan hati yang berbunga-bunga. Beberapa hari kemudian, Adi mengirim pesan. "Pak, aku kangen obrolan kita. Kapan ke Yogya lagi?" Saya tersenyum membaca itu. Kami mulai chatting setiap hari, berbagi cerita, mimpi, dan rahasia. Saya menceritakan tentang pernikahan saya yang sudah dingin, tentang bagaimana saya merasa terjebak dalam kehidupan yang tak bahagia. Adi mendengarkan dengan sabar, dan dia pun membuka diri. Dia juga gay, tapi belum berani terbuka karena takut pada keluarganya yang religius. "Di Indonesia ini, susah jadi diri sendiri, Pak," katanya suatu malam melalui panggilan video. Hubungan kami semakin dekat. Saya mulai sering ke Yogyakarta dengan alasan bisnis. Kami bertemu di kai-kai kecil, berjalan di pantai Parangtritis, atau hanya duduk di taman sambil menikmati angin malam. Adi membuat saya merasa muda lagi. Dia mengajari saya tentang musik indie Indonesia, tentang seni street art,
dan tentang bagaimana generasi muda melihat dunia. Saya, di sisi lain, memberinya nasihat tentang kehidupan, tentang bagaimana bertahan di dunia yang keras ini. Tapi tak semuanya indah. Suatu hari, anak saya, Budi, yang berusia 25 tahun, curiga dengan perjalanan saya yang sering. "Ayah, kenapa sering ke Yogyakarta? Ada apa di sana?" tanyanya. Saya berbohong bilang ada proyek bisnis baru. Tapi hati saya gelisah. Saya tahu ini tak bisa berlanjut selamanya tanpa konsekuensi. Adi juga merasakan hal yang sama. "Pak, aku takut kalau orang tahu. Tapi aku tak bisa berhenti memikirkanmu," katanya saat kami bertemu di sebuah homestay kecil di lereng Merapi. Malam itu menjadi titik balik. Kami duduk di teras, melihat bintang-bintang di langit malam Indonesia yang cerah. Adi memegang tangan saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasakan kedamaian sejati. "Aku sayang kamu, Pak," bisiknya. Saya terkejut, tapi juga bahagia. "Aku juga, Adi." Itu adalah malam tak terlupakan, di mana kami berbagi cerita masa lalu, mimpi masa depan, dan janji untuk saling mendukung. Tak ada yang lebih dari itu, hanya keintiman emosional yang dalam. Tapi pagi harinya, realitas datang. Saya harus pulang ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal saya. Hubungan kami terus berlanjut secara rahasia. Saya mulai merencanakan untuk bercerai dari Sari, tapi itu tak mudah. Sari adalah wanita baik, dan anak-anak saya akan hancur. Sementara itu, Adi mulai mendapat tekanan dari teman-temannya di kampus. Salah satu temannya, Riko, yang diam-diam cemburu pada Adi, mulai mencurigai hubungan kami. "Adi, kamu sering banget sama om-om itu. Apa hubungan kalian?" tanya Riko suatu hari. Saya tak tahu bahwa badai akan datang. Pada suatu kunjungan ke Yogyakarta, Adi mengajak saya ke sebuah acara seni di kampusnya. Di sana, saya bertemu dengan orang tua Adi yang kebetulan datang dari Surabaya. Mereka sopan, tapi saya merasa mata mereka penuh tanda tanya. "Siapa ini?" ditanya ibunya. "Adi gugup, teman bisnis, Bu." Tapi Riko, yang hadir di acara itu, mulai menyebarkan gosip. Malam itu, Adi menelepon saya sambil menangis. "Pak, Riko bilang ke semua orang bahwa kita pacaran." Aku takut. Saya panik. Saya buru-buru ke Yogyakarta lagi. Saat tiba, Adi sudah diusir dari kosannya oleh pemilik yang mendengar gosip. Kami bertemu di sebuah hotel kecil. "Makan aku, Pak." "Ini salahku," katanya. Saya memeluknya. "Bukan salahmu. Kita hadapi bersama." Tapi dalam hati, saya tahu ini baru permulaan. Kembali ke Jakarta, Sari menemukan pesan-pesan kami di ponsel saya. "Siapa Adi ini? Kenapa kamu bilang sayang padanya?" tanyanya dengan air mata. Konfrontasi itu menyakitkan. Saya akhirnya mengakui semuanya. Sari marah, tapi juga sedih. "Kamu bohongi aku selama ini. Kami bertengkar hebat, dan anak-anak saya terlibat." Budi, putra saya, tak bisa menerima. "Ayah Gai, ini gila," katanya. Saya merasa dunia saya runtuh. Di sisi lain, Adi juga menghadapi masalah. Orang tuanya tahu dari gosip, dan mereka memaksa Adi pulang ke Surabaya. "Kamu harus berubah, Di. Ini dosa," kata ayahnya. Saya memutuskan untuk pergi ke Surabaya mencari Adi. Saat bertemu di sebuah taman, dia terlihat lelah. "Pak, kita harus berhenti. Ini terlalu sakit," katanya. Tapi saya tak bisa. "Adi, cinta kita nyata. Kita bisa melewati ini." Kami memutuskan untuk melawan. Saya mengajak Adi ke Bali untuk berpikir jernih. Di sana, di pantai Kuta yang ramai, kami berbicara tentang masa depan. "Mungkin kita bisa tinggal di sini, mulai baru," usul saya. Tapi takdir berkata lain. Saat kami di Bali,
Riko, teman Adi yang cemburu, datang dan mengancam akan melaporkan kami ke polisi dengan tuduhan palsu. Kalian ini melanggar norma, katanya. Adi marah dan mereka bertengkar. Dalam kemarahan, Riko mendorong Adi dan Adi jatuh ke pinggir jalan. Sebuah mobil lewat dan kecelakaan itu terjadi. Adi terluka parah, kakinya patah, dan saya panik membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit Denpasar, saya menunggu berjam-jam. Dokter bilang Adi selamat, tapi butuh waktu lama untuk pulih. Orang tua Adi datang marah pada saya. Ini gara-gara kamu. Pergi dari sini, teriak ayahnya. Saya hancur, tapi Adi meminta saya tinggal. Pak, jangan pergi, bisiknya dari ranjang rumah sakit. Itu adalah awal dari perjuangan panjang. Saya memutuskan untuk terbuka pada keluarga saya. Sari setelah marah, mulai memahami. Aku tak bisa ubah siapa kamu, tapi aku ingin bahagia juga, katanya, dan kami sepakat bercerai secara damai. Anak-anak saya perlahan menerima, meski butuh waktu. Budi bahkan datang ke Bali untuk menemui Adi. Ma, ayah. Aku salah, katanya. Adi pulih perlahan. Kami menghabiskan waktu bersama di Bali, membangun kehidupan baru. Saya pensiun dari bisnis besar, membuka kai kecil di Ubud bersama Adi. Dia melanjutkan seni lukisannya, dan kami menjadi pasangan yang saling mendukung. Masyarakat sekitar, meski awalnya curiga, mulai menerima kami karena kebaikan kami. Tahun-tahun berlalu. Pada usia saya yang ke-55, Adi mengajak saya ke pantai tempat kami pertama kali berbagi mimpi. Pak, terima kasih atas malam tak terlupakan itu, katanya. Kami menikmati matahari terbenam, tangan saling genggam. Cinta kami, meski penuh liku, mengajarkan bahwa di Indonesia ini, di mana tradisi dan modernitas bertabrakan, ada ruang untuk cinta sejati. Ini bukan akhir bahagia seperti dongeng, tapi sebuah perjalanan personel yang penuh makna. Saya ingat betul bagaimana semuanya dimulai lagi setelah kecelakaan itu. Adi dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu, dan saya tak pernah meninggalkannya. Setiap hari, saya datang dengan buah-buahan segar dari pasar Ubud, menceritakan cerita lucu untuk membuatnya tersenyum. Pak, kamu seperti ayah yang overprotective, candanya, tapi matanya penuh cinta. Orang tua Adi awalnya menolak kehadiran saya, tapi melihat ketulusan saya, mereka melunak. Kalau kamu benar-benar peduli pada anak kami, buktikan, kata ibunya suatu hari. Sementara itu, di Jakarta, proses perceraian saya dengan Sari berjalan lancar. Kami tetap berteman baik, dan dia bahkan mengunjungi Adi di Bali. Dia tampak baik untukmu, bisik Sari saat kami berbicara di kai rumah sakit. Itu adalah momen emosional, di mana saya merasa bebas untuk pertama kalinya. Anak-anak saya, Budi dan Lina, mulai menelepon secara rutin. Lina, putri saya, lebih terbuka. Ayah, aku senang kalau ayah bahagia, katanya. Adi keluar dari rumah sakit dengan kaki yang masih pincang. Kami menyewa sebuah ila kecil di Seminyak, di mana angin laut Bali menyembuhkan luka kami. Di sana, kami belajar saling bergantung. Adi mengajari saya memasak masakan Sunda sederhana, sementara saya membantu dia berlatih berjalan. Malam-malam kami diisi dengan obrolan panjang tentang masa depan. Pak, aku ingin kita punya rumah sendiri, dengan galeri seni, mimpi Adi. Saya tersenyum, kita wujudkan, Di. Tapi tak semuanya mulus. Riko, penyebab kecelakaan, datang lagi ke Bali dengan niat minta maaf. Aku salah, Adi. Aku cemburu karena aku juga. Seperti kalian, akunya. Itu adalah pengakuan mengejutkan. Adi memakannya, tapi saya waspada. Hati-hati, Di. Jangan terlalu percaya, kata saya. Riko akhirnya pergi, tapi kejadian itu membuat kami lebih kuat. Bisnis kai kami mulai berjalan.
Kami namai Cinta Kopi, sebuah tempat di Ubud di mana turis dan lokal bisa menikmati kopi Indonesia sambil melihat lukisan Adi. Pelanggan datang dan cerita kami mulai tersebar. Beberapa mendukung, tapi ada juga yang memandang sinis. Suatu hari, seorang aktivis dari Jakarta datang. "Kalian inspirasi bagi kami," katanya. Itu membuat Adi bangga. Konflik baru muncul ketika orang tua Adi meminta dia pulang ke Surabaya untuk Lebaran. "Kamu harus datang sendirian tanpa dia," kata ayahnya. Adi bimbang. "Pak, aku tak bisa tinggalkan kamu," katanya. Akhirnya, dia pergi sendirian dan selama seminggu itu, saya merasa kesepian. Saat Adi kembali, dia membawa kabar buruk. "Ayahku tahu tentang Kai kita." Dia marah besar. Ayah Adi datang ke Bali, marah-marah di Kai. "Ini memalukan keluarga. Pulanglah," teriaknya. Pelanggan melihat, dan saya harus campur tangan. "Pak, izinkan saya jelaskan. Saya mencintai anak Bapak dengan tulus," kata saya dengan suara tenang. Debat panjang terjadi, tapi pada akhirnya, ayah Adi melihat air mata Adi. "Aku tak ingin kehilangan anakku," katanya, dan pergi dengan hati yang lebih lunak. Hubungan kami semakin dalam. Kami bepergian ke Lombok menikmati keindahan Gunung Rinjani. Di sana Adi melukis pemandangan untuk saya. "Ini simbol cinta kita," katanya. Saya merasa seperti remaja lagi, penuh semangat. Tapi usia saya mulai terasa. Saya sering lelah dan Adi khawatir. "Pak, jaga kesehatanmu," katanya. Suatu malam di ila kami, Adi bertanya tentang masa lalu saya. "Kenapa kamu sembunyikan begitu lama?" Saya menceritakan tentang tekanan masyarakat Indonesia, tentang bagaimana agama dan budaya membuat saya takut. Adi mendengarkan lalu memeluk saya. "Sekarang kita bebas, Pak. Tahun berganti. Kai kami sukses dan Adi mulai mengadakan pameran seni. Saya bangga padanya. Tapi kemudian Budi datang dengan kabar, Sari sakit. Saya buru-buru ke Jakarta. Di rumah sakit, Sari tersenyum lemah. "Aku senang kamu bahagia sekarang." Itu adalah momen rekonsiliasi. Saya kembali ke Bali dengan hati yang lebih ringan. Adi dan saya merayakan ulang tahun pernikahan simbolis kami di pantai. Kami bertukar cincin sederhana di bawah matahari Bali yang cerah. "Selamanya, Pak," kata Adi. Saya mengangguk, "Selamanya." Kehidupan kami di Bali seperti mimpi yang menjadi nyata, tapi seperti kebanyakan mimpi, ada bayangan yang mengintai. Suatu hari, Adi menerima tawaran beasiswa seni di Singapura. "Ini kesempatan besar, Pak," katanya dengan mata berbinar. Saya bahagia untuknya, tapi juga takut. "Berapa lama?" tanya saya. 2 tahun, jawabnya. Jarak akan memisahkan kami, dan usia saya membuat saya ragu bisa sering bepergian. Kami diskusikan panjang lebar. "Aku tak ingin tinggalkan kamu, tapi ini mimpi aku sejak kecil," kata Adi. Saya mengerti. "Pergilah, Di. Aku dukung kamu." Dia pergi dan Kai terasa sepi tanpanya. Kami ideocal setiap hari, berbagi cerita. Adi menceritakan tentang kehidupan di Singapura, tentang teman-teman baru, termasuk seorang pemuda bernama Kai, seniman asal Malaysia. Awalnya saya tak curiga. Tapi pesan-pesan Adi semakin jarang. "Sibuk, Pak," katanya. Hati saya gelisah. Suatu malam saya menelepon dan suara latar belakang ramai. "Aku lagi pesta dengan teman," katanya. Saya mendengar tawa Kai. Kecemburuan mulai muncul. "Siapa Kai ini?" tanya saya. Adi tertawa, "Teman biasa, Pak. Jangan khawatir." Tapi kekhawatiran saya terbukti. Saat Adi pulang libur, dia tampak berubah. Lebih cuek, lebih sering main ponsel. Saya menemukan foto dia dengan Kai di media sosial. "Ini apa?" tanya saya. Adi mengaku, "Kai suka aku, tapi aku tolak."
Tapi, aku bingung, Pak. Usia kita beda jauh. Itu seperti pisau menusuk hati saya. Kamu ragu pada kita, tanya saya dengan suara gemetar. Adi menangis, bukan gitu. Aku takut masa depan. Kamu sudah tua, Pak. Kata-kata itu menyakitkan. Kami bertengkar hebat pertama kalinya. Adi kembali ke Singapura dengan hati yang berat. Di Bali, saya sendirian. Kai berjalan, tapi saya kehilangan semangat. Budi datang mengunjungi. Ayah, sabar. Cinta itu rumit, katanya. Saya menceritakan semuanya. Budi mendengarkan lalu saran, bicaralah dari hati. Saya memutuskan terbang ke Singapura. Saat bertemu Adi di apartemennya, saya melihat Kai di sana. Apa ini? Tanya saya. Adi panik, Kai cuma teman. Tapi Kai tersenyum sinis, lebih dari teman, Om. Pengkhianatan itu nyata. Adi telah selingkuh. Hati saya hancur. Saya pergi tanpa kata. Kembali ke Bali, saya jatuh sakit. Demam tinggi dan dokter bilang stres. Adi menelepon berulang kali, tapi saya abaikan. Akhirnya, dia datang ke Bali. Makan aku, Pak. Aku salah. Kai cuma godaan sesaat, katanya sambil berlutut. Saya marah, tapi juga mencintainya. Kenapa, Di? Apa aku kurang? Tanya saya. Adi menangis, menceritakan tekanan di Singapura, bagaimana dia merasa kesepian. Aku tak kuat jauh dari kamu. Kami berdamai, tapi luka itu dalam. Hubungan kami pulih perlahan. Adi meninggalkan beasiswa, kembali ke Bali. Kami fokus pada Kai dan seni. Tapi kepercayaan rusak. Saya sering curiga dan Adi merasa terkekang. Suatu hari, kami bertengkar lagi karena pesan dari Kai. Cukup. Aku pergi, kata Adi, dan dia benar-benar pergi ke Surabaya. Saya hancur lagi. Orang tua Adi menelepon, biarkan dia tenang. Saya menghabiskan hari-hari sendirian merenung di pantai. Lina datang, ayah, jangan menyerah. Dia mengajak saya ke Jakarta untuk liburan. Di Jakarta, saya bertemu teman lama yang juga gay. Hidup ini pendek, temukan kedamaian, katanya. Saya mulai berpikir ulang. Adi menelepon setelah sebulan. Pak, aku kangen. Aku salah lagi. Kami bertemu di Yogyakarta, tempat pertama kami bertemu. Di Malioboro, kami berbicara panjang. Kita perlu waktu, kata saya. Adi setuju. Kami memutuskan untuk tetap berteman dulu, membangun kembali kepercayaan. Waktu berlalu. Adi kembali ke Bali dan kami mulai dari awal. Tak ada lagi rahasia. Kami ikut komunitas di Bali, saling dukung. Cinta kami lebih matang sekarang, penuh pengertian. Dengan kepercayaan yang dibangun kembali, kehidupan kami di Bali menjadi lebih stabil. Kai Cinta Kopi berkembang menjadi tempat gathering bagi komunitas di Ubud. Adi mengadakan workshop seni dan saya menangani bisnis. Kami seperti pasangan yang saling melengkapi meski usia berbeda. Tapi tantangan baru datang dari luar. Pemerintah lokal mulai ketat dengan isu setelah demo anti-gay di Jakarta. Beberapa pelanggan kami mendapat ancaman. Suatu malam, Kai kami dirusak oleh orang tak dikenal. Kaca pecah, lukisan Adi rusak. Siapa yang lakukan ini? Tanya Adi dengan air mata. Polisi datang, tapi investigasi lambat. Kami curiga Riko terlibat lagi, tapi tak ada bukti. Komunitas mendukung kami, mengumpulkan dana untuk perbaikan. Itu membuat kami lebih kuat. Kita tak boleh kalah, Pak, kata Adi. Di tengah kekacauan, Adi jatuh sakit. Demam dengue umum di Indonesia. Saya rawat dia di rumah sakit. Jangan tinggalkan aku, bisiknya. Saya janji selamanya bersamamu. Dia pulih dan kami lebih menghargai satu sama lain.
Kami memutuskan untuk menikah secara simbolis di sebuah upacara kecil di pantai. Hanya teman-teman dekat dan keluarga yang mendukung. Budi dan Lina datang, juga orang tua Adi yang akhirnya menerima. Aku bangga padamu, Di, kata ayahnya. Tahun-tahun berlalu damai. Saya berusia 60, Adi 30. Usia mulai terasa, tapi cinta kami tak pudar. Adi merawat saya saat saya sakit gout. Kamu pahlawanku, katanya. Tapi takdir kembali menguji. Saya didiagnosis kanker prostat tahap awal. Pak, kita lawan bersama, kata Adi. Kemoterapi membuat saya lemah, tapi Adi tak pernah meninggalkan. Dia menjual lukisan untuk biaya pengobatan. Di rumah sakit, saya renungkan hidup. Adi, kalau aku pergi, temukan bahagia lagi. Dia menangis, jangan bicara gitu. Kamu akan sembuh. Saya sembuh setelah perjuangan panjang. Kami kembali ke KAI, lebih bersyukur. Adi membuat lukisan tentang perjuangan kami, dipamerkan di Galeri Jakarta. Itu menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Kehidupan berlanjut. Kami adopsi seekor anjing, namai Harapan. Setiap malam kami duduk di teras, melihat bintang. Terima kasih atas malam tak terlupakan itu, kata Adi. Saya tersenyum, dan banyak malam lainnya. Seiring waktu, cerita kami menjadi inspirasi. Adi menulis buku tentang hubungan kami, berjudul Cinta Tanpa Batas. Buku itu laris di Indonesia, meski kontroversial. Beberapa media wawancara kami, dan kami bicara tentang penerimaan di masyarakat. Tapi kontroversi membawa ancaman. Surat kaleng datang, mengancam nyawa kami. Pergi dari Bali, tulisnya. Kami laporkan ke polisi, tapi takut. Adi ingin pindah, tapi saya bilang, ini rumah kita. Suatu malam, penyerang datang ke Ila. Mereka memukul saya, Adi berusaha melindungi. Polisi tiba tepat waktu, menangkap mereka. Ternyata kelompok radikal. Kami selamat, tapi trauma. Setelah itu, kami pindah ke desa kecil di Bali Utara, lebih tenang. KAI kami serahkan ke manajer. Kami hidup sederhana, Adi melukis, saya menulis memoir. Usia saya 65, Adi 35. Kesehatan saya menurun, tapi bahagia. Anak-anak saya sering berkunjung, membawa cucu. Kakek Gai yang keren, canda cucu saya. Adi dan saya bepergian ke Papua, melihat keindahan alam Indonesia. Di sana, kami renungkan hidup. Pak, cinta kita seperti samudra, dalam dan luas, kata Adi. Kembali ke Bali, saya jatuh sakit lagi. Kali ini, jantung. Di rumah sakit, Adi tak pernah lepas tangan saya. Kamu kuat, Pak. Saya pulih, tapi tahu waktu terbatas. Kami buat bucket list, kunjungi Borobudur lagi, di mana kami pertama bertemu secara emosional. Di Borobudur, di bawah matahari pagi, kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas cinta ini, kata saya. Kehidupan berlanjut penuh syukur. Kami bantu komunitas donasi untuk anak yatim Gai. Pada akhirnya, di usia 70 tahun, saya merasa hidup saya lengkap. Adi sekarang 40, masih energik, merawat saya dengan penuh kasih. Kami duduk di pantai, melihat matahari terbenam. Pak, ingat malam pertama itu, tanyanya. Saya mengangguk, tak terlupakan. Malam itu, jantung saya berhenti. Adi menangis, tapi dia tahu saya pergi dengan damai. Di pemakaman, keluarga dan teman berkumpul. Adi berpidato, dia ajarkan aku tentang cinta sejati. Adi melanjutkan hidup, mengelola galeri seni, menginspirasi orang lain. Buku kami menjadi klasik. Di Indonesia, perlahan perubahan terjadi, meski lambat. Ini kisah kami, penuh drama, emosi, dan humanity. Cinta tak kenal usia, tak kenal batas. Di negeri ini, di mana tradisi bertemu modernitas, ada harapan untuk semua.